Beno iso ora mudeng. Kita mulai ya. Pertama aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman udah bisa join malam ini. Juga selamat juga buat teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan kalau program mentor ini nggak menjamin 100% teman-teman akan lolos. Perlu diingat ya. Cuma kita ngebantu teman-teman dalam proses pendaftaran beasiswa aja. Berdasarkan pengalaman dari awardee kayak gitu. Nah, teman-teman udah hari ini pembahasan kita tentang proposal. Udah pada ngerjain belum proposalnya? Kiran udah ngerjain? Baru setengah jalan, Kak. Sampai mana? Udah, tapi baru setengah jalan. Sampai mana nih? Pendahuluan belum semua sih, Mbak. Baru kalau di aku nih, aku lihat kan aku banyak lihat referensi tuh ya, Mbak, dari YouTube, Google gitu. Itu kalau di aku urutannya pendahuluan, program studi, rencana studi. Kita dulu sebentar macet. Terus waktu perencanaan studi, distribusi mata kuliah, terus kegiatan di luar perkuliahan, perencanaan. Di sini ada perencanaan skripsi. Kira-kira untuk aku semester 1 iya butuh perlu, nggak ya, Mbak? emang perlu banget. Terus udah jalan sampai mana ini? Masih pendahuluan. Program studi sama rencana studi sama pendahuluan masih setengah. Kalau waktu perencanaan studi kan cuma tinggal buat table gitu aja ya, Mbak ya, sampai semester 8 ya. Itu juga bisa kamu lihat untuk SKS-nya ya. Untuk mata kuliahnya bisa kamu lihat di website kampusmu. Mungkin bisa dilihat di situ. Iya. Aku minta ke cuttingku sih, Mbak. Oh iya, kalau nggak minta cutting nggak apa. Berarti udah setengah ya, Kiran ya? Iya, insya Allah, Mbak. Oke. Kalau Wahyu udah sampai mana nih progresnya? Aku untuk esai dua-duanya udah selesai, Kak. Tinggal proofread aja. Proposal sama esai udah semua? Udah semua, tinggal proofread, tinggal submit aja, Kak. Oke, mantap. Keren banget. Udah semua berarti ya, jangan lupa dikasih referensi ya bawahnya untuk proposalnya. Referensi gimana ya, Kak? Oh, kayak gimana ya? Footnote? Maksudnya bukan. Oke, nanti kita jelasin. Berarti Wahyu sementara udah selesai ya? Iya, Kak. Oke. Aku manggilnya siapa nih? Ahlul Akdi atau siapa? Akdi, Kak. Oke, Akdi udah sampai mana nih proposalnya? Proposalnya kan kerangkanya kan lihat dari punya Abang Netting kan. Sesuai enggak sama yang aslinya atau enggak? Sebenarnya beda-beda setiap kerangkanya. Terus udah mulai bikin belum? Udah selesai. Sesuai kerangka. Udah tahap-tahapnya sama yang kayak punya Kiran itu enggak? Tadi tidak masuk, Kak. Oh, oke. Tidak apa. Eva gimana, Eva? Kalau Eva? Kalau punya Agi, proposal rencana studi, sama kan judulnya, covernya kan. Terus
langsung ke latar belakang dan motivasi, yang B tujuan, program studi, rencana anggaran biaya, mata kuliah, terus aktivitas di luar perkuliahan. Iya, aktivitas perlu banget. Oke. Berarti udah ya, Akti udah mau selesai lah intinya gitu. Apa udah selesai? Emang udah selesai? Gak ada bagian lain ya, Kak? Gimana? Mungkin ada bagian-bagian yang lain yang belum ada di sini. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Sebelumnya aku nanya-nanya dulu nih, gimana? Eva gimana? Eva udah selesai belum, Eva? Ini jujur ya, Kak, aku belum sama sekali belum bikin. Soalnya kan aku juga masih mau, kan katanya mau dijelasin dulu kan ini apa secara kayak gimana gitu kan. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Eva belum ya? Eva belum Iya, berarti tapi ya? kalau persyaratan lain insya Allah udah. Insya Allah udah ya? Ini apa jaringan aku ya yang lemot ya? persyaratan lain iya. Proses, Kak. Oke. Nggak tahu Kak ini. Oke, Kak. Mutiara gimana nih? Mutiara kelas ya? Ada tugas ya? Saya Kak Adir. Udah gimana? siap tugasnya Kak? Enggak, maksudnya proposal udah ada progres belum? Belum ada dibuat Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Intinya mohon bantuannya Kak. Oke, intinya sekarang buat yang belum berarti kalian harus ngejar target kayak gitu karena kita kurang seminggu lagi ya, jadi harus cepat diselesaikan proposalnya. Buat yang udah dibaca-baca lagi, dimantepin lagi. Aku akan coba nge-share contoh proposal ya. Ini punya teman aku, tapi mungkin bisa lah ya dipakai. Oke, Kak. Nah, ini pertama. Teman-teman yang udah bikin covernya kayak gini belum? Udah ya, pasti ya? Iya, Kak. Usahakan dibuat seperti ini cover depannya. Yang pertama, tapi formatnya bebas. Kan biasanya ada kampus yang format kampusnya ini ditaruh di atas. Itu bebas, terserah. Kalian mau nulis, mau formatnya gimana, logo di atas atau logo di tengah, itu bebas. Tapi usahakan ditulis di sini proposal rencana studi, terus proposal ini disusun, ini ditulis ya. Ini punya teman aku angkatan 2017. Penerima 2017. Dia dari ITS kayak gitu. Nah, usahakan ini yang kedua. Buat daftar isi. Daftar isi harus ditulis ya. Kalian bisa pakai langsung dari Microsoft Word biar nggak usah susah-susah. Nah, yang harus ditulis ini. Latar belakang dan motivasi, rencana perkuliahan, rencana tugas akhir, aktivitas di luar kuliah, implementasi hasil usaha, dan penutup. Dan referensi daftar pustaka ini penting. Nah, kalau ada yang mau ditambahin biaya, itu bisa ditambahin ke sini, ke ketiga sini, ke poin C. Jadi dulu pas aku daftar, aku cantumin biaya aku berapa, sekiranya yang aku butuhin ketika aku kuliah itu berapa, itu aku cantumin. Tapi ini temanku, dia nggak pakai, tapi dia juga bisa lolos. Dan aku pakai, aku juga bisa lolos. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana, kayak gitu. Kalau waktunya masih cukup, ya monggo ayo pakai. Kalau seandainya sekiranya udah nggak cukup, ya nggak usah pakai, kayak gitu nggak apa-apa. Nah, ini latar belakang. Teman-teman usahain kalau nulis latar belakang itu dari yang paling general. Nah, karena ini dia jurusannya teknik industri, awalan paragraf ke-1 dia menulis industri secara general. Seandainya jurusannya pendidikan matematika,
berarti dia harus menjelaskan pendidikan di Indonesia itu apa, atau pendidikan itu apa, kayak gitu, secara general. Jadi dari lebar ke kecil ya, jangan dari kecil ke lebar. Diusahakan paragraf pertama itu general. Jadi masih luas banget. Oke, maaf. Masih luas. Terus nah, kayak ini contohnya. Ini dia menjelaskan yang pertama itu industrialisasi merupakan bla 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 bla. Dia masih menjelaskan secara umum tentang industrialisasi. Begitu juga dengan teman-teman. Kalau sana judulnya, kalau kuliahnya jurusannya olahraga, jelaskan dulu olahraga itu bagaimana, olahraga di Indonesia itu bagaimana, dan lain sebagainya. Jangan langsung menjelaskan tentang jurusan olahraga yang teman-teman ambil. Kayak gitu ya. Paham ya? Nah, terus ini terserah mau teman-teman bikin 1 paragraf atau 2 paragraf. Kalau di sini teman aku bikinnya 1 paragraf. 1 paragraf aja yang general. Nah, terus paragraf kedua dia masuk menjelaskan tentang mulai agak spesifik nih, tentang ilmu teknik industri. Ini udah masuk ke jurusannya dia. Tapi dia belum ngomong kalau ini jurusan saya, kayak gitu. Dia masih ngomong tentang jurusannya dia. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Kalau ini jurusannya pendidikan olahraga. Berarti pendidikan olahraga ini seperti apa? Kayak gitu. Ya, jelasin. Nah, kalau ada kalian mengutip dari buku atau jurnal, usahakan di kayak gini. Nah, ini nanti yang dimasukkan di reference di bagian akhir kayak gitu. Usahakan dikutip seperti ini, biar lebih jelas teorinya. Biar kayak nggak ngada-ngada, nggak ngarang kayak istilahnya kayak gitu. Ingat-ingat ya, paragraf pertama itu general, ke bawah mulai spesifik, mulai tentang jurusan teman-teman. Nah, ini dia menjelaskan semua tentang jurusan teknik industri masih berdasarkan menurut teori, menurut para ahli, menurut dikutip dari jurnal kayak gitu. Nah, paragraf ketiga dia menjelaskan tentang perancangan sebuah sistem industri. Alasan kenapa dia memilih jurusan itu. Jadi alasan kenapa teman-teman itu memilih jurusan pendidikan olahraga contohnya. Karena apa? Karena olahraga sekarang lagi ngetren nih kayak gitu. Contohnya. Nah, alasan kenapa memilih studi itu teman-teman kenapa? Dampaknya kira-kira apa ke Indonesia kayak gitu. Dampaknya kira-kira apa ke daerah teman-teman kayak gitu. Ya, jadi yang paragraf pertama general, paragraf kedua mulai spesifik tentang jurusan kalian, paragraf ketiga itu udah mulai spesifik banget. Saya milih jurusan ini karena ini kayak gitu ya. Ngerti ya paragraf 1? Ya bawahnya ini embel-embel aja lah ya kayak ilmuwan kan saya adalah salah satu generasi, ini hanya embel-embel aja, teman-teman boleh cari kata-kata yang lain, yang ini seperti itu juga boleh. Nah, nih, yang kedua ada rencana perkuliahan. Bentar, yang A udah jelas semua belum? Ada pertanyaan nggak? Cukup Kak dari aku. Oke, yang lain? Akdi ada pertanyaan nggak? Paham semua ya? Ntar aku tanya satu-satu. Wahyu paham ya? Mutia? Mau nanya Kak. Oh iya, Wahyu gimana? Bukannya untuk proposal studi itu 5 halaman juga ya Kak? Gimana? Proposal studi itu bebas halamannya atau gimana Kak? Bukannya 5 halaman juga? Proposal studi aku bebas ya, yang dibatasin itu esai 3-5 gitu. Ada persyaratannya kayaknya proposal nggak ditentuin deh juru ininya berapa. Iya nggak, yang lain gimana? Soalnya seluruh esai 3-5 halaman gitu Kak. Iya, tapi saya pernah kalau misalnya esai memang ditentukan, ya, tapi kalau misalnya proposal kan lagi ke pelamarnya, oke gimana? Iya, gitu, benar. Gimana? Oke, Kak, terima kasih. Wahyu bikinnya berapa? 5 halaman aja? Iya, masih awalnya udah 6 halaman, tapi lagi ngeringkas gitu. Soalnya ada kakak kelas juga dari SMA,
bilang rata-rata mereka semua 5 halaman, makanya nanya. Oh, oke. Tanpa cover. Oh, gitu. Tanpa cover 5 halaman, itu doang. Oh, gitu. Nah, sekali lagi aku jelasin ya, kalau proposal itu nggak ada template saklek gitu dari Kemendikbud. Jadi, ini itu berdasarkan apa yang udah kita, punya awardee gitu. Istilahnya kita pakai ini, kita diterima. Tapi kalau menurut aku, kalau kita pakai ini tuh lebih detail nggak sih? Kita tuh jadi tahu kira-kira kita kuliah itu mau ngapain, apa yang progres kita selama kuliah itu apa gitu, kita bisa lebih tahu di sini. Jadi pemberi beasiswa itu akan lebih yakin di sini. Ya nggak sih, menurut aku kayak gitu. Tapi terserah kalian, balik lagi, kalau kalian mau pakai yang cuma 5 halaman, it's okay, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Gimana, Wahyu? Iya, Kak, sudah jelas. Oke. Makasih, Kak. Ya. Nah, aku lanjut ya. Yang poin B, oh ya, contoh. Ini juga aku punya beberapa contoh, dan kebanyakan teman-teman aku tuh kayak gini gitu. Teman-teman aku kebanyakan proposalnya seperti ini. Ada beberapa yang emang ditambahi biaya, kayak aku dulu aku tambahi biaya kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak pakai biaya kayak gitu. Tapi setahu aku, tapi ada juga teman aku yang cuma 4 halaman dia juga lolos kayak gitu. Jadi ya terserah kalian, sembarang. Terserah kalian. Kalau emang prestasi kalian itu memadai, maksudnya prestasinya banyak kayak gitu, mungkin kalian nggak usah terlalu ngurusin esai, mungkin nggak apa-apa, esai proposal nggak apa-apa. Tapi kalau emang prestasi kalian dirasa masih kurang, lebih baik dibaguskan di esai dan proposal, karena di esai dan di proposal ini nanti bisa membantu pemberi beasiswa untuk meyakinkan kalau kalian itu bisa diterima di beasiswa tersebut kayak gitu. Terus yang aku jelasin lanjutin ya, yang B itu rencana perkuliahan per semester. Rasa ini kalian bisa lihat di jurusan kalian masing-masing atau tanya cutting, nggak apa-apa. Kalau aku dulu juga pakai ini juga. Nah, terus ada poin aku tambahin, kalau punya aku tambahin di ini. Aku tambahin rencana anggaran. Nah, punya aku tambahin anggaran studi biaya S1. Aku tambahin ini. Tadi kalau Akdi mau tambahin, monggo silahkan dipakai. Kalau nggak mau, boleh nggak pakai. Karena ada beberapa juga yang nggak pakai dan dia juga lolos kayak gitu. Ini aku yang pertama aku jelasin biaya UKT aku. UKT aku kebetulan nggak terlalu tinggi banget ya, cuma 4 juta. Terus biaya buku aku ini dikira-kira aja, kira-kira butuhnya berapa. Terus biaya kos, biaya makan, dan transportasi. Kira-kira cukup ya segini aja untuk anggaran biaya. Terserah mau ditambah biaya atau enggak. Sekali lagi aku bilang, nggak ada template saklek dari Kemdikbud. Jadi terserah teman-teman memilih yang mana. Gitu. Nah, aku lanjut ke rencana tugas akhir. Nah, rencana tugas akhir ini juga penting sih. Jadi biar teman-teman ada bayangan kalau kuliah itu tugas yang dibutuhkan itu juga tugas akhir kayak gitu. Walaupun selama perjalanan kuliah itu juga penting, tapi otomatis yang dibutuhkan itu tugas akhir juga. Nah, di sini teman aku ini dia menjelaskan dulu bla bla bla, introduction ini semua. Terus baru dia menjelaskan kalau judul skripsi dia itu tentang ini, Emaskel. Dia tentang ini, dia ngejelasin kalau ini tuh apa, kayak gitu. Dia jelasin. Apa sih, kenapa kok dia milih judul skripsi itu tentang ini, kayak gitu dijelasin. Ini semua tentang, nah terus di akhir ketika udah jelasin, kira-kira masih gambaran doang ya, umum. Terus dijelasin, pemaparan topik di atas merupakan sebuah ide rancangan awal sehingga bisa berubah demikian hari.
Nah, jadi bisa berubah teman-teman. Jadi ingat kalau teman-teman nulis skripsi, rencana akhir studi di sini, itu masih bisa berubah. Kalau seandainya di perjalanan nanti teman-teman mau berubah judul atau apa, itu masih boleh, kayak gitu ya. Sama punya aku juga, aku juga nulis kayak gitu. Nih, tapi punya aku lebih pendek banget. Nih, rencana yang akan saya lakukan yaitu aku bikin judulnya ini judul. Karena apa? Karena pengalaman saya dan bla 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 kayak gitu. Jadi habis judul terus dikasih penyebabnya kalian mau ambil judul itu tuh apa gitu. Kalau yang masih semester 1 belum ada gambaran, ya udah dikira-kira aja. Kira-kira jurusan saya itu mempelajari tentang apa. Ya udah itu yang bisa dijadikan judul skripsi kayak gitu. Terus ini aktivitas di luar perkuliahan. Nah, aktivitas di luar perkuliahan itu ada 3. Yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Ingat-ingat ya, yang telah, yang sedang, dan yang akan. Ini contohnya yang telah. Mungkin kalau yang SMA boleh nyantumin selama 3 tahun terakhir ya, selama dia SMA yang baru lulus SMA, bisa nyantumin selama dia SMA kegiatan apa. Terus yang udah semester 3 mungkin boleh nyantumin selama SMA ataupun kegiatan ketika dia semester 1 dan 2 kayak gitu. Nah, usahakan kayak gini teman-teman. Pemateri mungkin ini ya, dia jadi pemateri, terus dijelaskan kegiatannya itu apa. Kegiatan penelitian dia seminar itu kayak gimana, siapa pesertanya, itu bisa dijelasin. Tapi bisa juga kalau cuma satu pemateri pada seminar bedah buku ilmiah, penelitian ilmiah remaja tahun berapa, nggak perlu dijelasin ini, itu juga boleh juga kayak gitu. Jadi teman-teman bebas mau ngasih penjelasan atau enggak. Kalau dulu aku nggak ngasih penjelasan. Tapi kalau ini lebih lengkap, dia ngasih penjelasan, dan menurut aku ini lebih bagus juga. Jadi kita tahu waktu itu tugas kita tuh ngapain aja, kita tahu. Nih, dia nggak ngejelasin deskripsi kegiatannya gitu. Kepanitiaan nih, kepanitiaan merupakan bahwa dia ngejelasin apa aja kegiatannya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini aktivitas di luar perkuliahan yang sedang saya lakukan. Ini mungkin bisa kayak teman-teman gabung di komunitas, itu bisa juga dimasukin. Mungkin yang udah semester 3 ikut HMJ atau BEM atau ya yang UKM, mungkin bisa dimasukin banget ke sini kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di luar kampus, aktivitas perkuliahan di luar kampus yang akan dilakukan. Ini PKM. Mungkin yang udah semester 3 tahu ya apa itu PKM, program kreativitas mahasiswa. Ada PKMK, PKM GK, PKMT kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Ini bisa dimasukin kalau teman-teman emang mau ngelakuin ini. Tapi kayak contohnya yang akan saya lakuin, saya mau melakukan penelitian, itu boleh juga kayak gitu. Jadi pemandu LKM-MTD boleh juga kayak gitu ya. Jadi dijelasin kegiatannya apa. Ada pertanyaan nggak? Saya Kak mau nanya. Boleh. Kalau misalnya yang aktivitas di luar perkuliahan kayak gitu, apalagi kan sekarang kan lagi masa pandemi ya Kak. Jadi kan kita kan hanya bisa masih berangan doang. Kira-kira kayak misal pengen ngelakuin sesuatu kan takutnya kan jadi nggak kesampaian. Itu kira-kira bakal jadi pertanggungjawaban nggak Kak? Maksudnya kegiatan misalnya kita tulis yang akan dilakuin ya? Maksudnya kayak yang itu iya, kan ya? Gitu. Emang mau ngelakuin apa itu? Kira-kira bakal tercapai nggak kayak gitu? Gimana? Nggak ada suaranya. Coba deh kami Gimana Kak? Emang itu kegiatannya kira-kira mungkin nggak dilakukan kayak gitu? Kalau seandainya mungkin, ya udah ditulis nggak apa, tapi nanti ya harus dilakukan kayak gitu. Maksudnya ya nggak harus, tapi usahakan dilakukan kayak gitu. Oh ya, jadi mungkin saya ngebuat ya, lebih dari satu, tapi salah satunya harus saya lebih usahakan gitu kan ya Kak ya? Iya, Jadi jangan sama sekali nggak diusahain gitu kan? Benar.
contohnya udah keterima. Contohnya nih, kalian punya berbagai macam list, terus kalian udah didanain, masa listnya tuh nggak berjalan, kayak gitu kan istilahnya, ibaratnya kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya lagi nggak? Lanjut dulu aja, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini implementasi hasil studi. Nah, implementasi hasil studi ini mungkin untuk yang jurusan murni ya, kayak mungkin yang jurusan murni kayak gitu, mungkin nggak ada implementasinya itu mungkin magang dan KKN, itu yang implementasi hasil studi kayak gitu ya. Tapi kalau mungkin ada jurusan pendidikan, mungkin itu PLP, praktek yang PPL, praktek kerja lapangan atau apa ya itu singkatannya, itu sama KKN, itu udah pasti implementasi hasil studinya kayak gitu ya. Nah, terus setelah lulus dari kampus, kira-kira mau ngapain sih kayak gitu? Itu juga perlu dibikin juga teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau lanjut S2, ada yang mau langsung kerja, ada yang mau bangun usaha, ada yang mau ya gitulah. Pokoknya ada yang mau kerja ditulis, mau lanjut S2 ditulis, mau bikin usaha pun juga ditulis, usahakan kayak gitu. Jadi biar pemberi beasiswa tahu, oh anak itu arahnya tuh ke sini kayak gitu. Setelah kuliah dia mau ini. Jadi yang dibutuhkan itu emang orang yang udah tek udah punya bayangan ke depannya dia mau ngapain kayak gitu. Dan selanjutnya udah penutup ya. Kayaknya penutup udah biasa kayak gini. Nah, ini usahakan pakai referensi daftar pustaka. Ini penting banget ya biar kita nggak dianggap plagiasi dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa cantumin ini kayak gitu. Terus lampiran ini usahakan, kalau aku lampiran aku bikin kayak gini, daftar riwayat hidup. Ini daftar riwayat hidup lampiran kayak gitu. Tapi kalau temen aku dia juga nggak pakai kayak gitu, dia lampiran tadi yang SKS-nya tadi dia ambil di website jurusan, dia masukin kayak gitu. Jadi kalau untuk lampiran, usahain ada lampiran yang emang dibutuhkan kayak gitu. Tapi kalau seandainya nggak pakai lampiran nggak apa-apa, yang penting ada daftar pustaka atau referensi. Gimana? Jelas nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira ada bayangan nggak ini yang belum bikin atau yang gimana? Kak, ya. Kalau yang rencana perkuliahan itu tadi kalau nggak salah aku lihat ada yang dikuningin itu Kak ngambil kelas semester atas. Itu gimana ya Kak? Apa perlu mesti ditandain atau gimana? Oh, enggak sih, enggak. Jadi dia itu ada matkul yang ditulisnya di semester. Jadi kayak matkul pilihan. Kamu semester berapa? Mungkin kamu belum tahu ya. Jadi ada matkul wajib sama matkul pilihan. Nah, matkul pilihan ini itu diambilnya ketika udah semester atas. Kayak gitu. Ketika matkul wajibnya udah selesai, kita bisa ambil matkul pilihan atau berbarengan dengan matkul wajib. Nah, itu tadi sama seperti itu. Jadi matkul pilihannya diambil di semester akhir kayak gitu karena bukan matkul wajib. Yang wajib-wajib diambil dulu. Dia seperti itu. Tapi kalau seandainya dari jurusan mungkin kan ada ya yang sistemnya paketan. Kayak aku sistemnya paketan. Jadi semester 1 ini, semester 2 udah pasti ini, semester 3 udah pasti ini. Itu enak lagi, kita tinggal masukin aja yang itu. Nggak perlu kayak pakai yang kuning-kuning itu tadi. Gini Kak, kalau misalnya di aku tuh udah ada paketan, tapi juga ada mata kuliah pilihan. Itu gimana Kak? Tapi mata kuliah pilihannya udah ditemuin belum? Kira-kira ini di semester berapa? Ini di semester berapa? Udah ditentuin. Jadi kalau udah ada itu enak tambahan. Kan kita nggak usah jadi mikir masukin lagi. aja ya Kak? Benar. Oke. Kayak masukin mata kuliah biasa aja gitu kan ya? Nggak usah dibeda-bedain. Nggak usah. Iya. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak?
Kak mau tanya. Gimana? Kan kalau misalnya itu mata kuliahnya kan tadi ada yang dipaketin sama enggak. Nah, di prodiku itu ini kayak pilihan gitu Kak. Maksudnya ditentuin gitu. Nanti apa gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak tentu. Kayak Gimana disuruh sama nanti milih apa gitu Kak. Iya, gitu. Iya gitu Kak. Jadi kayak kita belum tahu ke depannya kita milih apakah kayak gitu Kak. Itu gimana Kak? Swasta ya biasanya kayak gitu ya, belum pasti ya. Ya nggak sih? Maksudnya bisa milih ini, Iya, bisa Kak. milih itu. Gimana ya? Iya. Tapi kan pasti ada mata kuliah yang ditawarkan kan di setiap semesternya. Itu biasanya diambil semua nggak dari pengalaman semester 1, semester 2? Kamu ambil semua nggak, Eva? Nah, yaudah kalau seandainya gitu, pastikan jurusan itu punya list program yang mata kuliah yang ditawarkan per semesternya. Mungkin itu bisa dimasukkan ke situ. Kayak gitu. Oh, iya. Oke, Kak. Ayo, ada lagi teman-teman. Ini nanti teman-teman besok ya maksimal kirim proposal ke aku, nanti aku revisi. Kalau selain lebih dari besok, nggak aku revisi. Itu ya. Kak, tadi filenya di-share. Oh iya, nanti filenya aku share. Nanti aku share. Oh iya, makasih Kak. Gimana? Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau tanya? Adi gimana? Jelas nggak? Sama kayak punyamu ya, Adi? Belum sih Kak sekarang. Gimana? Mungkin ada nanti beda. Kak pas lagi proses bikin. Oh iya. Gimana? Lancar ya berarti? Ada beda. Bedanya di mana? Di program studi. Program studinya di sini kan buat tabel, tapi kayak pertama tuh program studi yang diajukan akuntansi, institut penyelenggara, jenis program, sekilas tentang universitas. Terus barulah masuk. Nah, itu enggak betul ya? Tapi gini ya, jadi teman-teman nggak harus sama persis dengan yang aku kasih tadi. Saya pinginnya enaknya kayak gimana, kayak gitu ya. Kalau dapatnya dulu dari kakak tingkatnya, seandainya bentuknya kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting informasinya jelas, kayak gitu. Karena emang nggak ada template yang harus gini gitu, nggak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau udah nggak ada, aku akhirin nih. Udah nggak ada bingung-bingung lagi harusnya. Kak, sebentar mau tanya. Oh iya, gimana? Berarti kata pengantar itu nggak usah ya, Kak? Ada pendahuluan. Di pendahuluan penting. Oh, tadi nggak aku liatin ya di pendahuluan ya? Kayaknya langsung ke daftar isi tadi, Kak. Oke, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan penting juga pendahuluan. Kalau punya aku pakai pendahuluan. Nih pendahuluan, aku pakai pendahuluan. Aku pakai pendahuluan. Zaman dulu aku pakai pendahuluan. Tapi kalau kayak gitu, berarti di daftar isinya juga harus ditambahin pendahuluan. Kayak gitu. Kalau yang udah bikin pendahuluan, ya tambah bagus dong, kayak gitu. Ya pendahuluan biasa lah ya. Teman-teman pasti udah sering bikin karya tulis ilmiah atau apa. Ya sama kayak gitu, pendahuluan biasa. Pakai nggak apa-apa, aku dulu pakai. Kirana pakai ya? Gimana, ada bedanya nggak? Iya sih, Kak, tapi belum pakai, tapi belum selesai. Oh, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Daripada dihapus, mending dilanjutin. Ya, Kak, siap. Pokoknya teman-teman usahakan tanggal 2 itu udah submit, udah bener-bener selesai semua, jangan sampai tanggal 3 baru submit, kayak gitu ya. Karena takutnya kalau tiba-tiba websitenya down, terus teman-teman nggak jadi submit, dan lain sebagainya. Nambah sia-sia. Oh ya, Kak.
Ada dibaca kan kan masuk grup-grup tentang beasiswa unggulan juga. Juga dibilang kalau setelah tanggal 30 tuh akan ada kayak persyaratan-persyaratan lain kayak SKCK gitu-gitu. Betul nggak? Oh, nggak tahu ya, kayak aku belum dapet sih info itu, tapi coba ntar aku cari tahu ya. Maksudnya gimana itu Abdi? Setelah lulus tahap 2, tahap 1, atau gimana? Di persyaratan pas ngirim berkas-berkasnya kan ada esai gitu kan, LOA tuh ada penambahan yang ditengok kan tanggal dibilangnya sama adminnya tuh usahakan submit sebelum tanggal 30 karena kalau udah masuk tanggal 30 kemungkinan nanti ada persyaratan tambahan. Jadi kan tanggal 30 ke tanggal 3 kan pendek kan, jadi takutnya. Oh iya, iya ya aku tahu. Kayaknya ada temanku yang itu deh, yang harus ngewajibin bimbingannya itu emang tanggal 30 udah harus submit. Kalau Abdi udah siap nggak apa submit tanggal 30. Tapi setauku enggak sih. Ya namanya persyaratan, semua pendaftar otomatis persyaratannya sama dong. Nggak mungkin kan dibeda-bedain persyaratannya. Yang ngumpulin terakhir dibedain, diberat-beratin. Yang ngumpulin awal-awal dienak-enakin. Kayaknya nggak gitu kayaknya. Insya Allah semua sama. Cuma emang untuk mengantisipasi kalau websitenya down kayak gitu kan daripada nggak kesubmit, tambah rugi di kita. Oh iya, persyaratan administrasi kayak surat rekomendasi dan lain sebagainya udah semua. Udah semua ya. Bentar aku nanya satu-satu. Kirain udah. Udah Kak. Oke. Baru aja tadi mintain. Wahyu ini masih ada nggak ya? Wahyu udah. Udah semua Kak, tinggal submit si esainya aja. Nanti Wahyu kalau emang mau ditambah proposalnya kayak yang aku kasih tadi nggak apa-apa, tapi kalau seandainya emang udah mau yang pakai yang 5 halaman aja nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya Kak, mungkin aku nanti pakai yang lebih compact biar panitia juga nggak bosan nanti kelamaan bacanya kan. Soalnya aku juga ikut beasiswa luar negeri Kak, jadi harus compact semuanya. Jadi kebawa dari situ. Oh, oke. Berarti sekarang udah jadi penerima beasiswa atau gimana itu? Enggak Kak, aku masih submit, masih daftar dong. Nanti dipilih satu ya, kalau terima dua-duanya. Pasti ya, doain aja keterima. Oke, amin. Ya udah ya teman-teman, kayak udah cukup ya. Oke, nanti teman-teman kirim aja proposalnya ke aku, deadline-nya besok malam lah, jam 12 lah. Nggak apa-apa. Setelah dari itu nggak aku revisi. Kalau sebelum itu insya Allah aku buka kayak gitu ya. Karena aku kuliah juga kayak gitu. Jadi banyak tugas-tugas juga. Kirimnya grup Kak, apa gimana? Email aja. Nanti aku kasih email aku ke grup. Ya, oke. Yaudah ya teman-teman. Terima kasih udah bergabung. Semoga sukses, semoga keterima. Dan selamat malam. Iya.